mata kita melihat yang bukan hak, telinga kita mendengar bukan yang hak. Kadang-kadang kita pergi nengok kuro-kuro. Sekarang Kibon nggak ada. Pantang orang buka kuro-kuro kita pergi. Kepingin nyanyi, nyumbang lagu, nyumbang duit kenapa lo? Lagu pun masih disumbangkan. Di rumah kalau mau nyanyi, dalam kamar tutup cekrek. Bila Ijrail, kan sudah aman kan? Kenapa mesti pakai mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, jamaah subuh yang berbahagia, mari kita sama memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat karunia-Nya. Pada pagi yang penuh dengan keindahan ini, kita masih diberikan iman, kita masih diberikan kesehatan. Dengan itu semua, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah, nikmat-nikmat ini terus dan terus diberikan kepada kita, hingga pada akhir hayat kita semua ini akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat bertangkaikan salam kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita semua ini adalah orang-orang yang mengharapkan syafaatnya. Kita semua orang-orang yang mengharapkan bantuannya nanti di padang mahsyar, di mana tidak bermanfaatnya malun wa banun, tidak bermanfaatnya harta keturunan kita. Kita berharap syafaat baginda Rasul, insya Allah kita semua akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita sama menghadiahkan sepaling Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ayah bunda kita yang telah mendahului kita, kepada ibu bapak kita yang masih hidup, kepada sanak keluarga kita, kepada anak-anak kita. Ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Zar Al-Ghifari, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqil nas bi khuluqin hasan. Ada 3 perkataan baginda Rasul
yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dan 3 ini baik untuk kita. Ini adalah nasihat terbesar untuk kita. Apa itu yang pertama? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, gitu dia. Dimanapun kita berada, ya begitulah anjurannya. Jadi takwa itu dalam keadaan sendiri, dalam keadaan ramai, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, harus semua bertakwa. Jangan mentang-mentang pas senang, ingkat amal ibadahnya, pas rezeki banyak. Pas susah, malas. Menganggap pula Allah tak adil. Nah, ini gawat nih. Orang Islam hakikatnya ketika mendapatkan nikmat dia harus bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah dia harus sabar. Dua-duanya baik. Dua-duanya ujian. Jangan pula kita berpikir ketika kita mendapatkan nikmat ini bukan ujian, ini bisa jadi ujian. Bagaimana nikmat itu kita mengkelolanya untuk menjadi satu sarana yang membawakan kita masuk ke dalam surga. Misalnya kita dapat keuntungan dalam berdagang. Bagaimana keuntungan itu bisa membawa kita masuk ke dalam surga? Dengan apa? Dengan kita sedekahkan, dengan kita infakkan. Karena apa? Barang-barang yang kita infakkan, barang-barang yang kita sedekahkan, barang-barang yang kita berikan kepada saudara kita, kepada jiran tetangga kita, inilah hakikatnya tabungan kita. Tabungan jangka panjang. Kalau yang di dalam bank BRI, yang di dalam bank Mandiri, tabungan sementara. Bahkan kadang-kadang tabungan tuh nggak ngerasain kita. Yang ngerasain anak kita. Yang ngerasain siapa? Bisa istri kita, bisa suami kita. Kenapa? Dead. Untung ninggalnya tua. Kalau ninggalnya muda kan sedih, nabung capek-capek untuk istri muda. Kan kasihan. Tapi tabungan hakikatnya adalah apa? Tabungan yang bisa kita bawa kepada akhirat. Dimana ketika kita menyedekahkan 10.000 saja, wow, masya Allah, tabarakallah. 10.000 dikali 10, 100. 100 kalau dikali 70 dah 700. Kalau dikali 700 udah payah nih. Inilah dia. Kenapa? Buah daripada sedekah. Makanya jangan takut-takut, tapi jangan banyak-banyak kali diraya. Nah, bahaya nanti. Kenapa? Anak-anak gak bisa beli baju, kan gawat. Seimbang lah. Dimana ketika kita apa? Ketika kita mengejarkan dunia, kita harus ingat apa itu? Akhirat kita. Karena apa? Kita ini tidak akan pernah selamanya di dunia ini. Walaupun, nah ini kita bukan nakut-nakuti, masya Allah, tabarakallah. Tua itu nggak syarat mati. Artinya apa? Muda bisa, tua bisa, anak-anak bisa. Kenapa? Mati itu akan datang kepada kita. Nah, siap-siaplah. Jadi kata Imam Al-Qusair, takwa itu berdiri daripada 4 huruf. Dan orang yang bertakwa itu harus mengamalkan 4 huruf itu. Apa yang pertama? Ta. Takwa itu pertama ta. Harus apa? Tawadu. Nah, ini payah nih untuk tawadu nih. Baru beli motor, rumah baru bangun. Enggak adalah mulut dengan cerita. Enggak ditanya pun, masya Allah, di Medan banyak kali orang jual motor. Begitu-gitulah. Karena apa? Ada hidup. Dalam hati kita ini kepingin pamer. Itu sifat manusiawi. Tapi bagaimana kita menahan sifat itu? Karena apa? Kita harus sadar apapun yang ada pada diri kita hari ini sekarang adalah pemberian. Bukan dari hasil usaha kita. Hasil usaha kita ini sikit, ikhtiar kita nih. Pemberian Allah. Kalau Allah mau, kita nggak mau jadi. Kita mau, Allah nggak mau, nggak jadi. Artinya apa? Mutlak hak Allah. Itu dia. Jadi jangan pernah kita anggap kita capek kerja, ini hasil karya kita. Enggak. Allah yang amanahkan. Lah kalau Allah amanahkan kok kita sok? Kan nggak ada orang yang dipinjami sok. Oh minjem. Cuman kadang-kadang minjemnya kita dikasih lama. Sampai apa? Sampai koid. Kadang-kadang ada yang dikasih sebentar.
Nah hari ini bagaimana? Sebentar ataupun lama, ini adalah amanah, ini adalah pinjaman. Jadi kalau punya mobil sikit jangan sok, punya kebun lebar kali pun jangan sok, punya muka ganteng kali pun ya jangan sok, walaupun ditengahi orang memang. Ada dua nih, kalau ganteng kali pun orang nengokin, kalau jelek kali pun orang nengokin. Nah, yang payah kita nih bukan apa, kadang-kadang yang jelek pakai cadar, yang cantik enggak, ada jadi dosa nih. Kenapa? Jadi tontonan. Nah itu dia. Jadi hari ini bagaimana menanamkan dalam hati kita nih, hati ini memang bahaya Pak. Hati ini memang bahaya Bu. Kenapa? Ketika kita ditengok orang ramai, ketika di halayak ramai, ada saja masalah yang dibuat hati. Kenapa? Penyakit hati memang. Kepingin tampil mewah, kepingin tampil agak elegan, kepingin mau dipuji, kepingin mau disanjung, banyaklah. Kenapa? Inilah penyakit hati. Nah, orang-orang yang takwa itu dia tawadhu, rendah hatinya. Enggak minta apa-apa, dia tahu semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi enggak berani dia pamer, enggak berani kali dia berbuat hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang bertakwa. Yang kedua, orang bertakwa itu apa? Qanaah. Nah, ini payah nih. Ini payah kalau zaman sekarang lagi. Merasa cukup. Karena apa? Sifat manusia ini sudah dibilang kalau seumpamanya diberikan satu gunung emas, dia minta 2. Kalau diberi 2, minta 3. Alhamdulillah bapak-bapak ini dikasih bini 1 nggak minta 2. Kalau minta 2 kado nih. Nah, alhamdulillah lah. Nah, nggak berani orang nih Bu. Orang ini nggak berani. Padahal kalau kita kembali kepada amanah Tuan Guru Babu Salam yang ke-22, menikahlah 2, 3, 4. Disuruh banyak, tapi nggak ada yang berani. Nggak berani bapak-bapak nih. Sutil, centong, batu gilingan kan sudah siap di rumah kan Bu. Tinggal ngentok kan aja lah, nah, gitu dia. Itulah dia, qanaah, merasa cukup. Nah hari ini kita bisa terkadang, kita bisa kadang-kadang bini masalah. Kita bisa merasa cukup, suami kepingin. Ditambah lagi tetangga beli kereta raya, awak punya duit, kereta awak udah 4. Nah ini kan celakanya kita nih. Bukan nggak punya kereta, tetangga beli kereta baru, bising aja. Empuk yo, enaknya yo, bercakap aja di kereta udah 4. Cukup, orangnya cuma 3 Bu. Nah ini kan payahnya nih. Kereta sudah 4, orangnya cuma 3. Cuma karena kepingin tampil mewah, beli juga. Ini kan nggak merasa cukup. Padahal orang 3 tadi, kereta 2 aja cukup. Apa rumahnya kosong tiap hari? Orang 3, keretanya 3. Apa orang lungo kabeh? Enggak kan? Nah hari ini begitulah kita. Kenapa? Ingin ini, ingin itu, tidak merasa cukup. Padahal kita ini semua, kereta yang 3 orangnya 2, kereta yang 4 orangnya 3 nih, ini mau dihisap nanti. Bahkan kalau ditanya riwayatnya, baju yang berlebihan pun akan dihisap. Untuk apa? Nah, ini hati-hati Bu, yang bajunya untuk beli undangan aja. Kadang-kadang ada yang belum dipakai nih. Latah mak-mak tadi. Asal ada orang jualan, ada cat tangan, itu selera aja. Asal isotang, aman, ya beli juga dia. Butuh enggak? Inilah nafsu. Bagaimana kita mengendalikan nafsu kita untuk apa? Merasa cukup. Karena apa? Ini bukan tempat tinggal. Perlu kita sadarkan, perlu kita tanamkan di dalam diri kita, dunia ini hakikatnya bukanlah tempat tinggal, tempat merantau. Loh kok merantau kok banyak kali pola, kok banyak kali tingkah. Hari ini kita semua akan kembali, nggak ada satupun yang nggak kembali. Waktu pulang kerahan, nah ini masalahnya. Jangan-jangan kita tumpur. Karena apa? Terlalu banyak jajan di sana, pulang kan tumpur. Padahal tempat makannya di sini, tempat senang-senangnya di sini, tempat bermainnya di sini, main-mainnya di sana. Masalah. Cuman hebatnya Allah hari ini apa? Ketika siapapun yang berbuat masalah, ketika siapapun berbuat masalah, Allah masih kasih pintu taubat. Nah, jangan terlambat. Apalagi hari ini, Masya Allah, tabarakallah, semua futihatis sama. Allah bukakan langit, artinya apa? Siapa yang mau taubat betul-betul diterima. Siapa yang mau minta dikasih. Siapa yang memohon dikabulkan permohonannya. Nah,
mintanya jangan tanggung-tanggung. Ada yang berdoa minta ini, silahkan. Kenapa? Allah semua punya. Tapi ingat, minta untuk akhirat. Kalau minta untuk dunia ini kecil kali sama Allah. Buktinya apa? Rokaatain min sholatil fajri, 2 rakaat sholat fajar, qobliyah subuh kalau kita bilang. Sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kan kecil sama Allah dunia ini. 2 rakaat aja. Bahkan kalau ditanya bagaimana cerita Rasulullah bersama dengan Abu Hurairah ketika menawarkan seekor bangkai kambing, oh itu enggak, dunia lebih hina daripada itu. Cuman kadang-kadang kita kejar-kejaran. Kadang-kadang saudara ada yang baca-bacaan gara-gara warisan. Kan gawat tuh. Udah nyari enggak, dapat warisan baca-bacaan. Pening kita mikirnya. Enggak masuk akal. Nyari enggak. Waktu bagi-bagi kok tengker. Coba kalau diherankan. Dipikirkan betul-betul. Apa enggak kerjaan yang betul. Kalau dia nyarinya setengah mati, nyarinya capek, ya gado-gado sana. Silahkan. Lah tinggal nerima pun gado. Kenapa? Enggak punya rasa cukup dalam hati kita. Wawnya apa? Warok. Warok ini apa? Lebih cenderung berkeinginan akhirat daripada keinginan dunia. Meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang samar, mengejar kepada yang halal. Karena apa? Dia tahu semua akan menjadi masalah nanti di akhirat kalau berbuat kesalahan. Dia akan tahu kalau nanti dia memakan yang haram, Allah akan kasih bara panas api neraka. Yang subhat tuh kayak apa? Maghrib. Ibu tahu nama maghrib? Remeng-remeng agak ngarah gelap, itulah subhat. Kenapa? Al halalu bainun wa haramun bainun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang subhat apa? Samar-samar. Ngarah kepada apa? Ngarah kepada gelap. Jadi subhat itu ngarah kepada apa? Ngarah kepada haram. Jadi orang-orang yang warok berhati-hati, nggak usahkan yang haram, yang subhat dia nggak suka. Selanjutnya apa? Takwa itu ianya yakin. Wah, ini perkara yakin ini payah memang. Kadang-kadang kita lebih yakin cakapnya Pak Bupati timbang Allah. Kan jahat kita. Pak Bupati makhluknya Allah. Kita lebih percaya cakapnya Pak Gubernur, padahal gubernur itu makhluk Allah. Terjadi. Ketika Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden berjanji, percaya kali kita. Tapi akhirnya ketika janji Allah, kita kadang-kadang nggak percaya. Ini sifat kita. Kita lebih bergantung kepada makhluk. Padahal hakikatnya Allah itu pasti la tukhliful mi'ad, nggak akan pernah ingkar janji. Tak akan pernah khianat Allah. Cuman kadang-kadang ini tadi nggak ekspres, nggak instan. Kita nggak mau introspeksi diri. Kata Rasulullah menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa masalahnya doamu tidak dijabah? Pertama, kau tidak menjaga makanan. Artinya apa? Masuk barang haram dalam perut nih. Ini yang perlu dijaga. Apalagi yang namanya riba. Masya Allah tabarakallah. Ini kalau sudah makan riba, kata hadis, kata-kata ulama, doanya awak kena juga hanya sikit-sikit nih. Banyak pun kadang-kadang gitulah dia. Cuman inilah dia masalah. Kenapa doa kita ketika kita mengangkat tangan banyak masalah? Yaitu tadi. Tidak terjaga daripada makanan yang riba. Makanan kita sembrono. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang macam lah. Sama apa? Kita selalu melaksanakan maksiat tanpa kita sadar. Mulut kita berbicara yang bukan hak, mata kita melihat yang bukan hak, telinga kita mendengar bukan yang hak. Kadang-kadang kita pergi nengok koro-koro. Sekarang kibon nggak ada. Pantang orang buka kuro-kuro kita pergi. Kepingin nyanyi, nyumbang lagu, nyumbang duit kenapa lo? Lagu pun mesti disumbangkan. Di rumah kalau mau nyanyi, dalam kamar tutup cekrek. Bila Ijrail, kan sudah aman kan? Kenapa mesti pakai mic? Kan dipikir, gimana menjogetkannya kalau lagunya Bila Ijrail? Gak punya perasaan tuh coba. Udah nyanyinya Bila Ijrail, joget. Astagfirullahaladzim. Ada lagi Mira Santika, lagunya kayak gitu, lagunya larangan joget. Ini kita kadang-kadang banyak akal kita yang salah.
Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu qaid hidup. Kenapa? Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Kenapa? Dia menyatakan dirinya Allah adalah Tuhan yang wajib disembah dan dia mengikuti jejak baginda Rasul. Nggak mungkin nggak masuk surga. Yakin dengan kalimat ini. Kenapa? Inilah kunci kehidupan seorang yang beriman. Itu nasihat Rasul yang pertama. Yang kedua, watbi sayyatil hasanah tamhuha. Nah, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Siapapun kita, apapun derajat kita, dimanapun kita ini tukang buat salah. Ini maksudnya. Artinya apa? Kita pasti pernah berbuat khilaf. Jangan lupa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sungguh Allah mengampunkan dosa-dosa lain kecuali dosa syirik. Masya Allah. Yang ketiga, berakhlaklah akhlak yang mulia. Ini memang payah, Bu. Kenapa? Kadang-kadang orang jahat sama kita, orang buruk sama kita, tapi kalau kita mencontoh baginda Rasul, pernah Rasul tiap hari diludahi tiap lewat, sampai akhirnya yang meludahi itu berhenti. Rasul terkejut, kenapa kok berhenti hari ini nggak kena ludah? Nah, ini hebatnya akhlak Rasul nih. Tiap hari Rasul lewat kena ludah, sampai satu hari berhenti yang ludah. Rasul terkejut kok nggak kena ludah. Datang Rasul ke rumahnya, ditengoknya orang itu sakit. Dikabarkannya. Karena apa? Diajarkan dalam hadis-hadis bahwasanya apa? Menjenguk orang sakit itu seumpama berjalan-jalan di taman surga. Cuma kadang-kadang sekarang ini kita tradisinya yang salah. Doa orang sakit ini mustajab. Cuma apa ya kita bilangnya? Karena apa? Waktu sakit, waktu bercakap doakan aku bahagia. Padahal ketika dia berdoa kita ngaminkannya, itu jauh lebih mustajab. Cuman mau bilang minta doa, pas dia sakit dia takut marah. Nah, kenapa? Kita belum memahami. Hari ini ketika ada saudara kita sakit, yuk sama-sama berdoa. Suruh waktu. Wes rikolen doa. Kami ngamin ke. Nah, makanya kita ini kadang-kadang perlulah belajar doa 3 penggal 4 penggal. Jangan buta kali. Bagaimana para sahabat menghargai, berakhlak kepada sesama. Masya Allah, para sahabat ketika menjadi majikan, nggak sombong, nggak kayak kita main tunjuk sana main tunjuk sini. Abdurrahman bin Auf itu, Bu, bininya 4. Waktu meninggal mendapatkan warisan 85.000 dinar. 4 kali 85. Serat 340.000 dinar. Anak-anaknya lain dihitung seluruh hartanya 2.560.000 dinar. Berapa uangnya? 10 triliun. Bukan tanggung. Siapa yang paling kaya? Ngalahkan orang yang ada sekarang di dunia ini. Tapi ketika kalau kita nggak kenal, duduk sama, ya dia kayak pekerja. Nggak ada yang tanda. Bertanyalah orang yang ingin bertemu kepada Abdurrahman bin Auf. Mana Abdurrahman bin Auf? Kita punya motor 2 aja. Itu pun kredit. Duduk sama orang kerja, pasang di atas sedikit. Ini lantang nih memang. Kita gitulah kira-kira. Kawan di bawah, awak di atas. Abdurrahman bin Auf seperti itu. Ketika orang yang tidak mengenalinya, maka orang akan bertanya, mana Abdurrahman bin Auf? Dia duduk sama. Makannya sama. Kalau pekerjanya makan enak, ya dia belikan. Kalau pekerjanya makan, dia minta. Kenapa? Karena dia merasa dunia itu hanya dalam genggaman. Dunia ini hanya dalam tangan. Enggak kayak kita masuk ke dalam hati. Allahnya terbang. Ini kan bahaya. Kenapa? Hati ini adalah milik Allah. Tempatnya Allah. Lainnya di luar. Karena apa? Konteks hidup kita. Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Orang-orang beriman ini konteks hidupnya adalah hanya untuk menyembah Allah. Kalau harta yang ada ini hanyalah tambahan-tambahan aja, permainan aja. Maka jagalah hati kita agar apa? Agar kita semua bisa menyelesaikan hidup kita dan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin inilah
Alhamdulillah yang dapat disampaikan pada pagi yang mulia ini kiranya manfaat bagi diri sendiri dan kita semua, dan insya Allah kita mendapatkan barokah dalam hidup kita. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.